Karena ini perbuatan melawan hukum, kita ingin supaya ditetapkan bahwa tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua ini hadir semua hadir, nanti hakim akan menentukan kapan jadwal, ditunjuk dulu siapa hakim mediatornya, lalu nanti kami ketemu dengan mediatornya untuk menentukan kapan sidang mediasinya, bisa hari itu juga atau bisa kita tentukan tanggalnya, karena itu ada waktu 30 sampai 40 hari. Tanggal 15 jam berapa, Bang? Teori kan jam 9. Bang, ini tundanya sebulan. Ya. Terlihat terlalu lama nggak sih? Lama karena memang ada salah satu turut tergugatnya itu kan di Surabaya. Mekanismenya adalah dari pihak pengadilan sini itu akan mengirim surat pemanggilan melalui pengadilan di Surabaya, delegasi namanya. Nanti apabila panggilan tersebut sudah diterima, harus dikirim balik lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang, memastikan bahwa surat panggilan itu diterima atau tidak. Itu kenapa tadi alasannya majelis tidak menunda 2 minggu untuk memastikan saja. Jadi intinya tuntutannya adalah apa nih, Bang, untuk tergugat? Karena ini perbuatan melawan hukum, kita ingin supaya ditetapkan bahwa tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang penting. Bang, bisa dijelaskan perbuatan melawan hukum di Surabaya Karena seperti apa saja, Bang? Apanya? Perbuatan melawan hukum di Surabaya ini kasusnya apa saja, Bang? Bisa disampaikan? Kasusnya itu akumulasi ya dari patungan usaha, intinya investasi dari patungan usaha, kemudian ke Kondotel Moyavidi, kemudian ke Hotel City di Tangerang. Bang, siapa aja sih, Bang, orang tergugatnya, Bang? Tergugatnya siapa? Inisial namanya siapa? Tergugatnya UYM. Yang menggugatnya sendiri, Bang? Yang menggugat ada 5 orang ya. Ada siapa aja, Bang? Pak Fajar, Rafli, dan kawan-kawan. Pak Fajar, Rafli, dan kawan. 5 orang, Bang. Ada harapan khusus dari 5 rekan Pak Fajar? Penuhi saja, gugatan kita selesai kok. Ada nominal yang diharapkan juga untuk kembali gitu dari kita ada gugatan materi dan imaterial. Itu sekitar, kalau materi itu 90 juta dan imaterial sekitar 5 miliar. 1 orang 1 miliar. Dengan kasus yang berbeda ya? Sama jenisnya investasi ya? Ya, investasi. Pokoknya intinya investasi. Oke, makasih, Oke. Bang. Terima kasih ya. Hari ini adalah sidang pertama dari gugatan kami terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sidang pertama itu biasanya kalau pihak lawan datang itu hakim menawarkan untuk mediasi. Jadi kita tunggu nanti apakah kuasa hukumnya Yusuf Mansur datang atau tidak. Jadi nanti kalau datang biasanya mediasi. Bisa cerita sedikit, Bang, tapi terkait kasusnya, mungkin ada masyarakat yang belum tahu mungkin. Oke, gugatan kita ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur, termasuk dana daripada klien kami yang melakukan gugatan pada hari ini. Itu semua dana yang berawal dari patungan usaha, kemudian dialihkan ke Kondotel Moyavidi di Yogyakarta, kemudian dialihkan lagi ke Hotel City di Tangerang. Jadi pengalihan ini itu satu tanpa ada persetujuan daripada investor. Yang kedua, investor itu banyak yang belum menerima apa yang diiming-imingi berupa biaya tambahan. Biaya tambahan itu tentu keuntungannya, cuman pakai istilahnya biaya tambahan. Investasi berarti? Ya, karena ini investasi. Dibilang income-nya ya? Ya, kalau bilang bunga dan sebagainya kan nggak mungkin. Iya. Jadi itu kira-kira yang kami gugat. Jadi saudara YM ini mengundang gitu maksudnya? Bang, mengundang beberapa Ya, tentu sebagai ustadz, beliau datang sebagai tokoh, memotivasi jemaah sehingga jemaah itu mau menginvestasikan uangnya
Kalau antum yang datang pasti nggak ada. Mas ini yang datang misalnya mau ngumpulin dana pasti nggak ada yang mau. Siapa ente kan begitu. Akhirnya ada yang Banyak. banyak. Dan itu roadshow ke Jawa Timur, kemana-mana. Sekitar berapa nominalnya tahu nggak? Rata-rata jadi sistemnya itu memberikan sertifikat selembar kertas itu dinilai 12,5 juta rupiah. Jadi seolah-olah itu saham, seolah-olah. Tapi itu pada dasarnya modelnya kan patungan, benar nggak Pak? Itu terminologi saja, istilah saja. Karena awalnya namanya proyek patungan, usaha patungan. Nah, yang jadi sangkal dari para klien abang ini apa? Pertama, tidak pernah mendapatkan hasil daripada, kan ini investasi. Tidak pernah ada laporan investasi tersebut. Dan kemudian pengalihan dana terhadap proyek-proyek yang lain itu tanpa persetujuan. Jadi itu yang jadi masalah. Sudah ada konfirmasi sebelumnya Bang Dari siapa? ke pihak sana? Oh sudah, kami sudah somasi 2 kali ya. Enggak, artinya sebelum adanya somasi itu sudah Oh ada sudah komunikasi, diupayakan. mediasi. Kalau nggak mungkin jadi masalah hukum kan. Tanggapannya seperti apa waktu itu? Nggak direspon. Nggak direspons. Dari pihak sana pun nggak direspon? Nggak, kalau direspons kan nggak ada masalah artinya. Kan ada banyak nih bang. Tapi yang menggugat hanya 5 orang. Ya. Mewakili atau gimana? Enggak. Itu terserah mereka kan. Terserah mereka mau gugat apa tidak. Yang 5 ini memperjuangkan haknya menghubungi saya ya. Total nominal Nominal sih sebenarnya kalau kita bicara nominal itu yang secara langsung itu saya kalau nggak salah 90 juta ya. Paling besar itu? Atau total? Oh, total ya. Paling besar kerugian? Per orang itu karena mereka menjualnya itu per sertifikat ya. Itu 12.500.000. 12.500.000 ya. Jadi Itu sudah pukul rata berarti ya? 12.500.000. Nah, 12.500. Saya lupa 12.500, 12.700 lupa saya. kemudian dialihkan dana itu masih dialihkan kemana lagi terus Oh iya, lagi. iya, dialihkan. Kemana tuh bang? Terakhir ke Hotel City di Tangerang. Tanpa musyawarah lagi gitu. Oh, tanpa pemberitahuan, tanpa minta izin atau persetujuan. Karena itu kan dana orang, gitu ya. Kan mestinya ada persetujuan. Klien taunya itu dialihkan gimana bang? Dari website saya lupa namanya Koperasi Berjemaah Indonesia atau apa. Websitenya Pak Yusuf Mansur. Oke, jadi akhirnya hari Hari ini sidang pertama, kita menunggu pihak lawan datang atau tidak. Tuntutannya sendiri apa sih Pak? gugatan. Banyak ya. Tuntutannya. Yang paling penting kita ingin Dananya kembali dana atau kembali dan dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang penting. berarti ini perdata Bang ya? Perdata. Bang, ini kan ada tadi dibilang infonya soal penipuan. Akankah nanti berujung pada pidana atau Saya tidak pernah mengeluarkan frasa penipuan. Ini tolong teman-teman catat ya. Penipuan karena ini ranah perdata, jadi kita tidak bicara penipuan. Kuasa yang diberikan kepada saya baru melakukan gugatan perdata.